Sama, get behind the register now! Take it off! Gonna make it forward with that leg. Jack the Put it! Watch the snow, man! Mother was a whore! Kick your... Film dibuka dengan seorang ibu bernama Evelyn yang sedang memarahi anak angkatnya karena ketahuan mencuri coklat di toko. Karena anak itu awalnya gak mau mengaku. Evelyn pun memberi pelajaran dengan menyuruh pegawainya berpura-pura menelpon polisi. Evelyn juga menasihatinya bahwa akan selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang ia lakukan. That's what happens when you shoplift. There's consequences. I won't steal anymore, sir. Setelah itu, ia menyuruh anak itu pulang dan lanjut berbelanja bahan makanan untuk merayakan hari Thanksgiving. Namun tiba-tiba, ada dua perampok yang langsung menodongkan senjata, merampok uang di kasir, dan lalu menembak pegawainya. Sementara itu, Evelyn berusaha bersembunyi, namun sayangnya nyawanya juga ikut melayang. Sama, get behind the register now! Take it off! Kabar kematian Evelyn tentu meninggalkan duka bagi keluarga, anak-anak angkatnya, dan seluruh orang yang mengenalnya karena semasa hidupnya ia dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati. Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang menghadiri pemakamannya, termasuk pihak kepolisian yang akan menyelidiki kasus ini. Dimulai dengan memperkenalkan anak-anak Evelyn kepada partnernya. Diketahui, Evelyn memiliki 4 anak angkat yang sangat dekat dengannya. Anak pertamanya bernama Bobby, pria yang dikenal brutal, suka nyari ribut, dan pernah terjerat beberapa kasus kriminal. And that's a well-defended title. Lalu ada Jack, anak bungsu yang hari itu terlihat sangat sedih dan terpukul. Setelah itu ada anak ketiganya, Jerry, yang paling ramah, sukses, dekat dengan teman-teman Evelyn, dan sering jadi penengah di antara saudara-saudaranya. Karena hanya melihat 3 anak Evelyn, salah satu polisi bertanya, di mana si anak keduanya? Green, kepala kepolisian yang menangani kasus ini, bilang bahwa anak keduanya adalah mantan prajurit yang terkenal brutal, tapi nggak datang hari itu. Dari situ diketahui bahwa semasa hidupnya, Evelyn memang suka mengadopsi anak-anak bermasalah agar mereka bisa jadi lebih baik. Evelyn memang suka mengadopsi anak-anak bermasalah. Pemakaman yang digelar di kawasan rumah Jerry itu juga jadi ajang pertemuan bagi mereka yang sudah lama nggak bertemu. Saat itu, Green dan partnernya, Flo, datang untuk berbelasungkawa dan mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki kematian Evelyn. Setelah pemakaman, mereka bertiga pergi ke rumah Evelyn untuk mengenang momen bersama ibu mereka. Saat Bobby membuka pintu, dia mendapati Angel yang ternyata sudah berada di sana karena ketinggalan pesawat untuk menghadiri pemakaman ibunya. Setelah itu, Bobby membagi kamar untuk adik-adiknya, dan dia sendiri menempati kamar Evelyn sekaligus akan merapikan barang-barang ibunya. Saat sudah berada di kamar masing-masing, mereka merasakan kesedihan yang mendalam atas kematian ibu mereka. Mereka mengingat bagaimana selama ini mereka dibesarkan dengan sangat baik. Saat banyak yang memandang mereka sebagai berandalan, terutama Bobby, yang akhirnya menangis terseduh-seduh setelah sebelumnya berusaha sekuat tenaga menahan diri di pemakaman dan di depan adik-adiknya. Setelah selesai menangis, Bobby menghampiri Jack di kamarnya dan mengajaknya makan bersama. Jerry kemudian datang dan mengungkapkan bahwa dia sedih atas kematian ibunya. Namun merasa bahagia bisa kembali melihat saudara-saudaranya setelah sekian lama. Jerry juga menawarkan untuk memasak kalkun seperti kebiasaan ibu mereka di hari Thanksgiving. Sementara itu, Angel justru meminta izin untuk keluar mencari angin sejenak. Meski saudara-saudaranya sudah mengenalnya dan tahu itu hanya alasan untuk menemui pujaan hatinya yang gak pernah kesampaian itu. Namun Angel menegaskan bahwa dia gak akan menemui perempuan manapun di saat seperti ini.
Keesokan paginya mereka kembali berkumpul, dan seperti layaknya kakak beradik, selalu ada saja yang diributkan. Karena ternyata Angel membawa seorang perempuan ke rumah mereka tadi malam. Setelah itu mereka makan bersama dan berdoa untuk merayakan Thanksgiving, sekaligus mendoakan ibu mereka. Saat menatap satu bangku kosong yang biasa diisi ibu mereka, kesedihan kembali menyelimuti Bobby, Angel, Jerry, dan Jack. Mereka pun kembali mengingat nasihat-nasihat ibu mereka dulu saat masih tinggal bersama. You're safe now. Menyadari adik-adiknya mulai larut dalam kesedihan karena terus terbayang ibunya, Bobby akhirnya mengajak mereka bermain hoki bersama agar bisa melupakan sejenak soal itu. Singkat cerita, mereka pergi menemui seorang notaris untuk mengambil warisan yang telah dititipkan ibu mereka. Notaris tersebut memberikan sebuah kotak yang berisi akta kelahiran Jerry dan Jack, sementara nggak ada akta kelahiran milik Bobby dan Angel. Di dalamnya juga terdapat sejumlah uang yang kemudian dibagikan rata oleh Bobby kepada mereka semua. Setelah itu, mereka memutuskan pergi ke bar untuk minum tipis-tipis. Saat sedang berbincang santai di bar, seorang kenalan mereka datang dan mengatakan bahwa dia memiliki informasi soal pembunuhan ibu mereka. Langsung dari saksi mata di lokasi, Jerry yang dikenal paling lurus di antara mereka menyarankan agar kesaksian itu diberikan langsung kepada kepolisian. Namun Bobby mengatakan bahwa sebagian besar polisi bermain kotor, dan jika nggak diberikan kepada orang yang tepat, kesaksian itu bisa saja dianggap angin lalu. Mendengar itu, Jerry memilih pergi lebih dulu karena dia tahu betul karakter saudaranya dan nggak ingin terlibat dalam hal apapun. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bobby, Angel, dan Jack langsung mengambil persenjataan mereka untuk bersiap mendatangi saksi mata. Di sebuah gedung tempat biasa para preman berpesta, setibanya di sana mereka menyamar sebagai polisi yang menggerebek tempat itu. Ketika semua orang panik dan berhamburan keluar, Bobby masuk ke ruangan bos mereka dan langsung menodongkan senjatanya. Bobby mengancam akan menghabisinya jika dia nggak memberitahu siapa pembunuh ibunya. Namun bos preman itu mengaku nggak tahu apa-apa dan mengatakan bahwa saat kejadian nggak mungkin ada saksi mata karena lampu lapangan basket di depan toko selalu padam setiap pukul 10 malam dan kawasan itu sangat sepi. Sementara menurut laporan polisi, Evelyn terbunuh pukul 11 malam sehingga hampir pasti nggak ada orang di sekitar sana. Bobby lalu melihat jam tangannya yang masih menunjukkan pukul 10 kurang dan membawa bos preman itu ke lapangan basket. Saat tiba di sana, ternyata lampu masih menyala, meski sudah lewat pukul 10. Merasa dibohongi, Bobby menyuruh Jerry dan Jack menghabisi bos preman itu. Namun saat mereka menyeretnya, tiba-tiba Bobby akhirnya melepaskan bos preman itu, lalu kembali pulang dan berencana mendatangi TKP keesokan pagi untuk mencari petunjuk. Pagi harinya, mereka mengajak Jerry datang dan mengatakan bahwa mereka menemukan sesuatu di mana saksi sebenarnya telah disuap agar polisi memiliki bukti yang salah sehingga kasus bisa ditutup lebih cepat. Setelah itu, mereka bertemu dengan pemilik gedung toko yang dengan baik hati memberikan rekaman CCTV saat Evelyn ditembak oleh dua perampok. Ketika melihat rekaman tersebut, mereka nggak kuasa menahan tangis, terutama saat ibunya benar-benar ditembak di tempat. Pemilik supermarket itu kemudian mengatakan bahwa setelah penyerangan, polisi sempat berbicara cukup lama dengan seorang pria kulit hitam. Ia juga menyebutkan ciri-cirinya, berbadan besar, selalu memakai sweater, berjalan dengan anjingnya, berambut afro, dan diketahui seorang pemain basket. Gak lama setelah itu, Bobby dan adik-adiknya berlari ke lapangan basket yang sedang menggelar pertandingan. Tanpa berpikir panjang, Bobby masuk ke tengah lapangan dan menghentikan pertandingan, menghajar seorang pemain, lalu mengeluarkan senjata. Di tengah lapangan, dia memperkenalkan diri dan mengatakan sedang mencari saksi mata yang melihat pembunuhan ibunya di toko seberang. Saat Bobby berteriak di tengah lapangan, tiba-tiba seorang pria bangkit dari tribun dan pergi karena ketakutan. Jack yang menyadari hal itu segera mengejarnya dan berhasil menangkapnya setelah dijebak oleh Angel.
You got something to tell me, youngster? Setelah itu, Bobby dan adik-adiknya menginterogasi pria tersebut. Dengan ketakutan, dia mengatakan bahwa pria yang dicari Bobby adalah kakaknya yang bernama Damian. Bobby menyampaikan bahwa dia ingin bertemu dengan Damian untuk berbicara dan gak akan menyakitinya jika Damian bekerja sama. Setelah itu, pria tersebut dilepaskan dan diizinkan kembali menikmati pertandingan. Mereka kemudian pergi ke alamat tempat tinggal Damian. Sambil menunggu tanda-tanda kehadirannya, mereka berbincang tentang ketidakpercayaan bahwa ada orang yang tega membun-bun ibu mereka yang begitu baik. Nggak lama kemudian, Jack melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sangat mirip Damian. Mereka langsung keluar dan berusaha mengejarnya. Tetapi Bobby yang terburu-buru mengeluarkan senjata membuat Damian ketakutan dan masuk ke lift. Karena itu, mereka terpaksa mengejarnya melalui tangga darurat. Saat Bobby berhasil menemukan Damian, karena panik, Damian justru melepaskan dua anjingnya yang langsung menggigit Bobby. Sementara itu, Damian mencoba melarikan diri dengan membawa senjata dan mengelurkan tali ke bawah untuk kabur dari jendela. Angel segera datang dan menyelamatkan Bobby. Setelah itu, mereka kembali mengejar Damian yang berusaha kabur. Karena harus turun perlahan, Damian terus menembakkan peluru ke arah Bobby. Namun untungnya, Bobby jauh lebih cerdik dan langsung memotong tali yang digunakan Damian, membuatnya terjatuh dan gak berdaya. Gak pakai lama, Bobby, Angel, dan Jack langsung bertanya ke Damian siapa pelaku pembunbunan ibunya sebenarnya. Damian tentu saja gak mau ngasih tahu di awal dan memilih menyembunyikan kasus itu karena sudah dibayar oleh dua penjahat. Bobby dan Angel akhirnya mengancam akan ninggalin dia sendirian di atas salju dengan kondisi kaki yang patah, yang bisa bikin dia matot perlahan karena kedinginan. Setelah itu, Bobby ngajak Angel dan Jack pergi ninggalin Damian sambil bertaruh kalau Damian pasti gak bakal manggil mereka dan ngasih info karena gak mau mati di situ. Dan benar saja, jauh mereka pergi, Damian langsung manggil dan bilang bakal ngasih tahu yang sebenarnya asal mereka mau manggilin ambulans. Setelah dapat informasi dari Damian, mereka bertiga langsung pergi ke kasino. Saat lagi mencari seseorang, Jack ngeliat dua orang yang diduga sebagai pelaku utama. Dua pria yang awalnya lagi minum santai sambil hai itu langsung sadar mereka dalam bahaya begitu melihat Bobby, Jack, dan Angel. Kejar-kejaran pun terjadi. Bobby langsung ambil mobil buat ngejar mereka di tengah salju yang lagi tebal-tebalnya. Di tengah kejaran itu, Bobby minta Jack buat tetap diam dan jaga diri. Sementara Angel diminta nembak mobil dua perampok itu biar gak semakin jauh. Untungnya Angel nih mantan pasukan dan tembakannya berhasil kena pundak salah satu pelaku yang nyetir. Tapi kejaran gak berhenti di situ. Mereka balik nembakin mobil Bobby sampai satu bannya terlepas. Bobby gak peduli. Dia tetap gas terus sampai mobil pelaku mulai oleng. Dan akhirnya, Bobby menghentikan kejaran itu dengan menabraknya. Setelah mobil pelaku terguling, Bobby dan Angel langsung nyamperin mereka. Tarik keluar dari mobil, menghajar habis-habisan, dan tanpa banyak cincong, langsung menghabisi mereka sebagai balas dendam. Jack si bungsu cuma bisa berdiri dan ngeliat dengan wajah syok dan ketakutan saat dua abangnya menghabisi pembunbun ibunya. Esokan paginya di rumah Bobby yang sedang diobati lukanya, tiba-tiba kedatangan Green dan Flo yang bertanya soal pembunuhan semalam di tengah badai salju, sekaligus soal luka di lengan Bobby. Bobby bilang luka itu karena main hoki, tapi Flo langsung bilang kalau mereka nemuin rambut milik Bobby di salah satu mayat di TKP. Dengan tenang, Bobby bilang polisi cuma cari-cari kesalahannya dan bikin kesaksian palsu, sama seperti yang mereka lakukan waktu pemakaman ibunya. Mendengar itu, Flo yang dari awal emang gak suka sama Bobby bersaudara hampir memancing keributan, tapi Green langsung melerai dan ngingetin Bobby buat gak main hakim sendiri. Investigasi pun dihentikan dan Bobby bebas dari segala tuntutan. Di luar dari itu semua, seorang bernama Victor
yang jadi dalang kelompok kriminal besar ini marah besar dan langsung nyuruh semua anak buahnya buat cari tahu siapa yang berani membunuh anak buahnya di malam badai salju itu. Sementara itu, Bobby berniat melanjutkan pencariannya soal dalang utama di balik kematian ibunya. Tapi kali ini dia cuma lanjut berdua sama Jack, karena Angel harus ngurus urusan pribadinya dulu dengan kekasihnya. 15 minutes, man. Gak lama setelah saudara-saudaranya pergi, rumah mereka kedatangan tamu yang ternyata orang asuransi keamanan ibunya. Di sana dia bilang kalau Jerry sudah membayar seluruh asuransi mereka berempat dengan nominal yang sangat tinggi. Awalnya Angel gak ngerti apa masalahnya, tapi yang asuransi itu menjelaskan kalau pembayaran ini mencurigakan karena bisnis Jerry diketahui sudah hampir bangkrut. Jadi pihak asuransi perlu menelusuri dari mana aliran dana itu berasal. Sementara itu, Bobby dan Jack berhasil masuk ke kediaman pembun-bun ibunya dan menemukan banyak persenjataan di sana, termasuk sebuah kamera. Di sisi lain, Angel yang mulai curiga pada saudaranya memilih menemui kenalannya dan terkejut saat mendapat info bahwa Jerry kemungkinan bekerja dengan kelompok penjahat. Kenalannya itu juga menyarankan Angel untuk menemui seorang anggota dewan bernama Douglas. Di rumah, Bobby dan Jack membongkar senjata yang mereka curi dari rumah pembun-bun ibunya. Saat mereka membuka kamera yang mereka bawa, mereka menemukan banyak foto ibunya di dalamnya dan mulai berpikir ini bukan perampokan biasa. Tapi ibunya memang sudah ditargetkan sejak awal. Dari situ, mereka makin yakin buat menyelidiki lebih lanjut. Sampai akhirnya mencurigai seorang pria yang terakhir terlihat bersama ibunya di foto kamera tersebut yang ternyata salah sasaran. Apologize, Mr. Bradford. I broke your back window. Keesokan harinya, Angel mencoba menyampaikan kecurigaannya soal Jerry ke Bobby. Meski gak ngomong secara gamblang, Angel bilang dia tahu ada sesuatu yang gak beres dengan Jerry. Dan dia punya masalah dengan seseorang yang sangat berbahaya. Angel tetap bersikeras, mereka harus menyelidikinya dan meminta Bobby menemui Douglas. Sementara dia akan mengurus hal yang lainnya. Karena melihat Angel sangat serius, akhirnya Bobby dan Jack langsung menghampiri Douglas yang sore itu baru keluar dari kantornya. Seperti biasa, setelah mengenalkan diri, Bobby langsung nanya apa yang Douglas tahu soal Jerry. Douglas memilih diam dan mengabaikan mereka, tapi saat dia masuk ke mobilnya, Bobby langsung menyiramkan bensin dan menyuruh Jack menyalakan rokok. Mau gak mau, Douglas akhirnya pasrah dan menyebut satu nama. Victor Sweet. Angel juga gak main-main dengan kecurigaannya. Dia mengikuti kemanapun Jerry pergi buat memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di kantor polisi, Green menemukan kejanggalan soal Flo setelah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan Flo sempat berbicara dengan Evelyn sebelum dia terbun-bun. Padahal sejak awal dia selalu bilang gak tahu apa-apa soal Evelyn. Setelah itu, Bobby dan Jack menemui Angel di sebuah bar. Di sana, Bobby bilang kalau informasi yang dia dapat hanyalah sebuah nama. Angel lalu menjelaskan kalau dari penelusurannya, Jerry ternyata meminjam uang ke banyak orang. Dan salah satunya adalah pria berbadan besar bernama Evan yang bekerja untuk Victor. Saat mereka lagi ngebahas soal Jerry, tiba-tiba mereka melihat Jerry ada di bar itu, bertemu dengan Evan dan menyerahkan amplop coklat yang diduga berisi uang buat bayar utang. Setelah Jerry pergi, mereka bertiga langsung mendatangi Evan buat nanya ada hubungan apa sebenarnya antara dia dan Jerry. Evan mengelak dan bilang mereka cuma bertegur sapa karena kebetulan ketemu. Tapi Bobby terus mendesak tuh dan meminta Evan mengembalikan amplop yang tadi diberikan Jerry. Di tempat lain, Douglas datang menemui Victor dan menceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Victor nggak kaget karena Evan juga sudah lebih dulu cerita hal yang sama. Victor lalu bertanya apakah Douglas menyebut namanya di depan Bobby. Douglas mengelak dan bilang dia gak mengatakan apa-apa. Tapi Victor tahu dia berbohong dan langsung menyuruh anak buahnya mengambilkan pistol. My name. No, I swear to you. Pistol. Sementara itu, Bobby, Angel, dan Jack mengira kalau Jerry melakukan korupsi. Bobby lalu menyuruh Angel menghubungi Jerry dan memintanya datang ke rumah ibu mereka besok pagi.
Dari raut wajahnya terlihat Bobby sangat marah karena adiknya adalah seorang koruptor. Keesokan paginya Jerry datang dan tanpa banyak bicara, Bobby langsung menghajarnya karena menuduh Jerry mengambil uang asuransi ibu mereka untuk membayar pembunuh bayaran seperti Victor. Jerry nggak melawan dan membiarkan Bobby serta Angel mengajarnya. Tapi dia tetap bilang kalau dia nggak pernah menyewa Victor, apalagi terlibat dalam pembunuhan ibunya sendiri. Merasa tuduhan itu sudah keterlaluan, Jerry akhirnya bangkit dan menghajar balik Bobby dan Angel. Dia bilang justru semua ini terjadi karena mereka pergi dan membiarkannya sendirian membiayai hidup ibunya. Jerry menjelaskan kalau dia mempertaruhkan seluruh hartanya untuk proyek pembangunan milik Victor demi bikin keluarganya hidup jauh lebih baik. Tapi ternyata itu cuma jebakan pemerasan yang bikin dia bangkrut. Dia juga nggak punya jalan keluar karena sekali dia menolak, Victor akan menghabisi dia dan keluarganya. Saat abang-abangnya masih berdebat, Jack membuka pintu yang diketuk orang asing. Begitu dibuka, orang itu sengaja memancing emosinya dengan menghina ibunya dan melempari wajahnya dengan salju. Karena dia paling bungsu, emosinya langsung terpancing dan mengejar pria itu tanpa sepengetahuan abang-abangnya. Tapi tiba-tiba Jack tertembak tepat di dada. Gak lama kemudian banyak pria bersenjata datang dan menembakin mereka semua. Karena jumlahnya banyak, mereka terpaksa berlindung dulu sebelum bisa menolong Jack yang tergeletak kesakitan di luar. Bobby, Angel, dan Jerry terus membalas tembakan dan melumpuhkan mereka satu persatu. Termasuk Jerry yang biasanya gak mau terlibat tapi kali ini langsung bergerak dan menghabisi salah satu penyerang dengan pisau dapur karena melihat adiknya terkapar. Dan saat Bobby nyaris tewas tertabrak, beruntung Jerry langsung menabrakkan mobilnya ke mobil para pria bersenjata itu sampai akhirnya mereka semua tewas. Setelah berhasil menghabisi seluruh pasukan bersenjata, Bobby, Angel, dan Jerry langsung menghampiri Jack yang sudah tergeletak lemah dengan luka tembak di dadanya. Tapi sayangnya, nyawa Jack nggak tertolong. Pendarahannya terlalu parah dan dia akhirnya meninggal di depan abang-abangnya sendiri. Setelah itu, Green dan pihak kepolisian datang, namun kali ini nggak bersama Flo. Green menghampiri Bobby, Angel, dan Jerry lalu mengatakan bahwa semua jenazah yang ada di sana sudah dia urus dan dia nggak akan memperpanjang masalah ini karena menganggap apa yang mereka lakukan adalah bentuk pembelaan diri. Bobby dengan tegas mengatakan bahwa dalang dari semua ini adalah Victor, termasuk di balik kematian ibunya. Mendengar hal itu, Green bilang sebelum menangkap Victor, dia harus mengurus Flo terlebih dahulu, karena ternyata dia adalah salah satu polisi korup yang juga melindungi Victor. Setelah itu, Green pergi ke sebuah tempat biliar dan menemui Flo di sana. Tanpa basa-basi, dia langsung menanyakan kenapa Flo gak pernah bilang kalau dia sempat berbicara dengan Evelyn sebelum kematiannya. Flo terus mengelak dan berpura-pura gak tahu apa-apa. Karena kesal, Green langsung menghajarnya dan mengambil lencana polisinya. Namun saat Green hendak pergi, dia langsung ditembak mati di tempat. Untuk menutupi semuanya, Flo kemudian membuat laporan palsu seolah-olah mereka diserang oleh orang yang gak dikenal. Setelah kematian Jack dan Green, Bobby, Jerry, dan Angel pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat terpukul sekaligus dipenuhi amarah. Bobby mengatakan bahwa dia ingin membalaskan dendamnya sangat sungguh-sungguh. Namun Jerry bilang bahwa mereka gak mungkin bisa melawan Victor begitu saja. Tapi di sisi lain, Jerry sendiri juga menyimpan dendam atas kematian ibu dan adiknya. Akhirnya, mereka mulai menyusun rencana. Jerry memutuskan untuk mengambil seluruh uang asuransi ibunya guna memancing Victor melalui anak buahnya. Setelah itu, dia pergi ke rumah Evan dan membuat kesepakatan bahwa dia akan membayar hutangnya kepada Victor sebesar $400.000. Kemudian Jerry pulang dan mengatakan pertemuan itu dijadwalkan pukul 4 sore. Yang artinya mereka hanya punya waktu 3 jam untuk menyiapkan semua rencananya. Setelah itu, mereka membagi tugas masing-masing. Jerry bertugas mengambil uang asuransi ibunya, sementara Angel mendatangi seorang anak laki-laki dan menawarkan uang $20 serta sekotak coklat agar mau membantunya mengalihkan perhatian Flo.
Saat semua rencana sudah selesai, mereka susun, Evan datang untuk menjemput Jerry. Namun Bobby menahannya dan meminta agar mereka menunggu kabar dari Angel terlebih dahulu. Di rumah Flo, anak laki-laki tadi mengetuk pintunya dan menawarkan sekotak coklat untuk mengalihkan perhatian. Begitu Flo mengambil coklat itu dan menutup pintunya, Angel langsung menyerangnya dari belakang. Setelah mendapat kabar bahwa Angel berhasil, Jerry pun pergi bersama anak buah Victor menuju sebuah danau es untuk melakukan transaksi ratusan ribu dolar tersebut. Sementara itu, Angel masih berusaha menekan Flo agar mengakui keterlibatannya dalam semua kasus ini. Nggak hanya itu, pacar Angel ternyata ikut ambil bagian. Dia mendatangi kantor polisi dan mengatakan bahwa pacarnya sedang mencoba membun-bun seorang anggota polisi. Begitu pihak kepolisian datang di depan rumah Flo, dia merasa itu adalah bantuan yang akan menyelamatkannya. Namun dengan tenang, Angel justru mengatakan bahwa semua pengakuan Flo soal korupsi, bersindikat dengan Victor, sampai membunuh Green sudah dia rekam sejak tadi. Saat Angel hendak membawa Flo keluar untuk diserahkan, tiba-tiba Flo menghajar dan berbalik mengancam pihak kepolisian. Di tempat lain, Jerry sedang menunggu kedatangan Victor. Begitu Victor tiba, dia terlihat senang karena Jerry benar-benar menepati janjinya membawa uang 400 ribu dolar untuk investasi proyeknya. Tapi di sana Victor justru berkata bahwa bisnisnya yang sebenarnya adalah tentang saling memaafkan. Dia meminta Jerry memaafkannya karena sudah membun-bun ibunya dan adiknya, serta berjanji gak akan lagi mengganggu keluarganya. Jerry yang gak terima sengaja memancing emosi Victor, sampai akhirnya Victor meminta pistol kepada anak buahnya untuk membun-bun Jerry. Namun gak ada satupun yang menyerahkan pistol karena ternyata semua anak buahnya sudah berpihak pada Jerry. Dalam keadaan panik, Victor mengancam akan melaporkan semuanya pada Flo dan mengatakan polisi akan segera datang menangkap mereka. Tapi Jerry dengan santai menjawab bahwa Flo gak akan datang. Di rumah Flo, dia keluar sambil menyandera Angel dan meminta semua polisi menjauh. Namun situasi berbalik ketika Angel berhasil menghajarnya dan polisi langsung melepas tembakan hingga Flo jatuh gak berdaya. Di danau es itu, setelah Victor mendengar bahwa Flo gak akan datang, dia pun menantang anak buahnya untuk baku hantam 1 lawan 1 dengannya. Tapi anak buahnya gak ada yang mencoba menyerangnya karena tiba-tiba Bobby berjalan dengan gagahnya dari jarak jauh untuk menghampiri Victor. Bobby gak langsung menghabisinya, tapi justru berbaku hantam terlebih dahulu dan membiarkan Victor menang di awalnya. Tapi itu gak berlangsung lama karena Bobby langsung menghajar Victor tanpa ampun, membuatnya gak berdaya dan menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Victor ke dalam danau es yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan itu, seluruh kekacauan dan balas dendam akhirnya selesai. Setelah semuanya benar-benar berakhir, mereka kembali bersama untuk merenovasi rumah ibu mereka yang rusak akibat serangan sebelumnya dan mencoba melanjutkan hidup dengan lebih bahagia. Dan film pun berakhir. Dari semua yang terjadi, film ini nunjukin kalau dendam memang bisa jadi bahan bakar untuk bergerak. Tapi di saat yang sama juga bisa menghancurkan semuanya kalau nggak dikendaliin. Keluarga jadi alasan mereka bertahan, sekaligus alasan mereka nekat melangkah sejauh itu. Di balik baku tembak dan balas dendam, inti ceritanya tetap soal tanggung jawab, pilihan hidup, dan konsekuensi dari setiap keputusan. Ada satu kutipan nih dari Martin Luther King Jr. yang relevan dengan cerita ini. Kegelapan gak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian gak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Kalau dilihat dari film ini, kebencian memang membawa mereka ya sampai ke akhir konflik. Tapi yang sebenarnya menyatukan mereka kembali sebagai keluarga bukanlah dendamnya, melainkan rasa kehilangan dan cinta pada ibu mereka. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita seru dari film lainnya. See you next time and see ya!